mempelajari yang namanya HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari framework Laravel. Sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya berkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Andri Septian Saputra Tumaruk, biasa dipanggil Andri. Di intensif ini saya sebagai instruktur kalian, yang dimana saya akan membimbing kalian cara menggunakan framework Laravel ini. Dimana saya juga tidak terlalu expert lah. Jadi sama seperti kalian, dimana tingkatan saya itu masih intermediate. Nah, siapa tahu kalian juga lebih expert dari saya, gimana caranya menggunakan Laravel juga. Ada beberapa hal yang saya belum tahu juga dari Laravel. Tapi untuk sekarang saya akan mengajari kalian utility apa aja sih yang bisa kita gunakan dalam framework Laravel. Nah, oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke materinya dulu. Oke, yang sudah kalian lihat itu semestinya introduction using utility framework Laravel ya, bukan using utility. Nah, untuk nomor WA kalian dapat menghubungi saya di nomor WA yang sudah tertera di atas. Nah, kita lanjut ya. Untuk daftar isinya yang akan kita bahas sekarang adalah definisi Laravel, sejarah, filosofi, dan tujuan Laravel, fitur apa saja sih yang ada di fitur utama apa aja sih yang ada di Laravel. Kita juga akan mempelajari yang namanya model, view, dan controller. Apa saja sih artisan konsol yang akan kita gunakan, sama Eloquent ORM, sama kebutuhan apa saja sih untuk kita gunain di Laravel nantinya. Kita lanjut. Apa itu Laravel? Laravel adalah web application framework dengan sintaks yang elegan dan ekspresif. Menurut Taylor Otwell. Oke, lanjut ya. Bagi kalian yang belum tahu atau yang sudah tahu, ini adalah Taylor Otwell ya. Dia adalah pencipta Laravel. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut. Apa sih web application framework itu? Web bertujuan untuk mengotomasi hal-hal umum saat membangun sebuah aplikasi web, contohnya database library, templating engine session management, dan authentication, security, dan lain-lain. Nah, intinya web application framework itu adalah di mana kita mengundang sebuah arsitek untuk membangun sebuah aplikasi framework kita, yang dimana di dalamnya itu dia sudah menyediakan beberapa folder-folder yang dapat kita gunakan nantinya. Oke, kita lanjut. Sejarah Laravel. Laravel diciptakan oleh Taylor Otwell pada tahun 2011. Pada awalnya, Taylor ingin menciptakan framework yang lebih baik dan mudah digunakan dibandingkan framework lainnya, seperti CodeIgniter yang pada saat itu populer. Nah, pada tahun 2011, si Taylor Otwell ini ingin mengembangkan sebuah framework yang dimana belum ada di CodeIgniter. Nah, pada saat itu CodeIgniter itu masih kekurangan yang namanya object relational mapper sama migrasi ke database-nya, sehingga dibuatlah si Laravel ini untuk dapat menyaingi framework CodeIgniter. Kita lanjut ke filosofi Laravel. Kami percaya bahwa pengembangan software atau aplikasi harus menjadi pengalaman yang menyenangkan dan kreatif agar dapat memberikan kepuasan. Oke, di sini kita dapat mengetahui bahwa jika kita menggunakan framework Laravel, itu dapat memudahkan kita dalam mengembangkan sebuah aplikasi web, dan di mana kita akan dapat berkreativitas sepuas kita. Oke, tujuan Laravel. Laravel bertujuan untuk membuat proses pengembangan menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi pengembang tanpa mengorbankan fungsionalitas aplikasinya. Pengembang yang bahagia dapat menghasilkan kode yang terbaik. Wow, bagus juga ya tujuan Laravel ini. Kita lanjut. Fitur utama apa saja sih yang ada pada Laravel? Yaitu MVC, yaitu Model View Controlling. Kedua, Templating Engine.
ketiga Artisan Console, keempat Eloquent ORM, yang kelima Authentication dan Authorization, yang ketujuh Testing, yang kedelapan Packaging System, yang kesembilan Multiple File System, yang kesembilan Test Scheduling, yang ke-10 WebSocket Programming. Nah, nanti kita cuma akan membahas beberapa saja ya di pertemuan kali ini, fitur utamanya. Misalnya kayak MVC kita akan mempelajarinya, templating engine-nya juga, sama palingan itu dulu sih untuk sekarang. Jika kita membahasnya semuanya bakal memakan banyak waktu. Oke, apa sih itu templating engine? Nah, templating engine adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat template HTML, di mana templating engine ini memisahkan logika aplikasi dari tampilannya, sehingga pengembang dapat mengelola tampilan dan konten dengan lebih baik. Oke, di sini kesimpulannya, templating engine itu memisahkan antara logika aplikasi sama desainnya untuk membuat sebuah tampilan website. Nah, untuk di Laravel, templating engine itu adalah Blade. Nah, tampilan kita dapat membuat sebuah file yang dimana kita harus menambahkan Blade. Misalnya, kita mau membuat file index HTML. Nah, index HTML itu kita ganti menjadi HTML itu kita ganti menjadi Blade, yaitu index Blade index.blade.php. Oke, Blade memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yaitu menggunakan sintaks yang mudah dan yang mudah dipahami dan dikelola. Yang kedua, memungkinkan pengembang untuk membuat tampilan web yang dinamis. Yang ketiga, tidak perlu menulis kode berulang kali untuk membuat tampilan yang berulang. Oke, kita lanjut. Model View Controller. Kita mulai dari model. Komponen model itu mewakili struktur data aplikasi. Ini bertanggung jawab untuk mengelola logika aplikasi seperti pemrosesan data, validasi, dan interaksi dengan basis data. Yang kedua itu view. Komponen view adalah representasi visual dari data yang disediakan oleh model. View bertanggung jawab untuk menampilkan informasi kepada pengguna dengan cara yang sesuai, seperti halaman web atau antarmuka pengguna. View tidak menangani logika aplikasi, tetapi hanya menampilkan informasi yang diberikan kepadanya oleh model. Yang terakhir, controller. Komponen controller bertanggung jawab untuk mengatur aliran kontrol aplikasi. Ini menanggapi permintaan pengguna, mengelola input, dan melakukan pembaruan pada model atau view sesuai dengan tindakan yang diterima. Controller bertindak sebagai perantara antara model dan view untuk mengkoordinasikan interaksi antara keduanya. Jadi tampilan yang ada di website kita itu fungsinya dilakukan oleh si view. Contohnya kayak tampilan dashboard kita itu dilakukan oleh view. Nah, ketika kita melakukan semacam login atau registrasi, itu akan si view itu akan membawanya ke controller, di mana controller itu sebagai perantara antara view sama model, sehingga kontrol langsung aja lanjut ya. Sehingga controller itu misalnya kita membawa sebuah login data user yang diinput melalui view. Nah, view itu akan mengasihkannya ke controller, sehingga di controller dia akan membawanya ke model. Nah, kata si controller, nih model, ini kau taruh di mana gitu. Nah, si modelnya ini nyimpan di database-nya, yang dimana dia mengelola dia memproses data untuk disimpan di database, sehingga dari database itu sehingga dari database ke model itu memvalidasi, sehingga dari model ke controller dari model menyuruh controller untuk ngasih tahu informasi bahwa datanya sudah divalidasi, sehingga dari controller akan kembali lagi ke view untuk memperlihatkan validasi datanya, sehingga si user bisa mengetahui bahwa data yang dia sudah input itu sudah tervalidasi. Oke, kita lanjut. Artisan Console. Artisan Console adalah antarmuka baris perintah, yaitu command line interface yang disediakan oleh Laravel. Antarmuka ini berisi sejumlah perintah yang dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi Laravel. Nah, perintah artisan
dapat digunakan untuk mengotomatiskan tugas, mengelola migrasi, membuat pemecahan kode, menjalankan pengujian, melakukan tugas pengembangan, dan memanajemenkan yang lainnya. Beberapa contoh artisan yang dapat digunakan di Laravel. Contohnya, misalnya PHP Artisan Make Model, di mana PHP Artisan Make Model ini kita membuat sebuah file yang ada di folder model. PHP Artisan Make Controller, di mana ini juga sama seperti model, kita membuat file tapi berada di folder controller. PHP Artisan Make Migration, sama juga nih fungsinya, tapi dia berada di folder migration. Kita lanjut. Oke. Eloquent ORM atau biasa disebut Object Relational Mapping, di mana Eloquent ini adalah fitur dari Laravel yang memungkinkan developer untuk mengelola dan memanipulasi data dalam database. Eloquent ORM ini menggunakan PHP Object untuk berinteraksi dengan basis data. Eloquent ORM ini memudahkan interaksi dengan basis data karena menggunakan pendekatan berotasi objek, membuat interaksi lebih intuitif dan efisien. Memudahkan juga penulis dan pemeliharaan kodenya. Jadi intinya si Eloquent ORM ini itu memudahkan bagi developer untuk memanipulasi atau mengelola data di dalam database. Oke, kita lanjut. Oke, kebutuhan apa saja sih yang harus kita gunain untuk menggunakan Laravel? Yaitu PHP 8.2. PHP ini setahu saya udah ke upgrade lagi ya menjadi 8.4 kalau nggak salah. Nanti kalian dapat ngeceknya di website resminya ya. Nah, yang kedua kita dapat menggunakan MySQL yaitu XAMPP atau Laragon untuk database-nya. Nah, yang ketiga itu kita akan mendownload yang namanya Laravel Heart. Yang keempat itu Composer. Yang kelima itu terminal. Terminal ini sudah ada ya di masing-masing device kalian. Yang keenam itu yang lebih penting yaitu kode editornya. Kita bisa menggunakan Visual Studio Code atau Sublime Text. Nah, yang terakhir itu extensionnya. Yang perlu kita gunain adalah extension PHP, di mana extension PHP ini di mana PHP ini adalah bahasa pemrograman. Nah, kenapa kita gunain PHP? Soalnya Laravel ini adalah framework untuk bahasa pemrograman PHP. Oke, terus ini ada yang mau ditanyain? Ada? Oke. Coba ngecek dulu. Kayaknya tuh kalian download aja yang install aja yang Heart. Misalnya di situ sudah terdownload otomatis PHP 8-nya sama komposernya. Oke, sambil kutunggu kalian ngedownload, aku pengen ngejelasin dulu ya yang di Heart ini. Kalau kita mau install Laravel, itu kita harus nyediain dulu foldernya, di mana kita harus ke general, kita add path, dan kita mau simpan di mana. Nah, aku udah ngebuat ya, aku udah ngebuat foldernya di mana aku ingin menempatinya, yaitu di disk C, di folder JDSC, di intensive. Nah, kalian harus buat dulu foldernya. Setelah kalian sudah buat, kalian ke dashboard lagi, baru ke open site dan tekan tombol add di sini.
side. Kenapa? Boleh. Coba tanya dari pihak ininya, internalnya gimana sih kayak ngedownload itu dapat proses gitu. Coba ya. Ya, kenapa? Harus pakai punya, bentar ya. Oh, dia harus download ya. Iya. Ada kayaknya memang soalnya aku nggak tahu ya kalau kata ini mending kalau bisa mah pakai laptop aja ya. Ini kok nggak kami nggak tahu ya artinya kayaknya pakai tapi coba aja pakai sampai dulu ya untuk penggantinya kita masih belum pakai sudah ada dulu tadi pada tahu yang pasti pada luar itu tahu coba aja pakai sampai ini nih coba baru pertanyaan ada indeksnya ah
taruh ya, taruh. Di websitenya itu lagi itu kita apa larang itu dulu. Bentar ya. Dia masih 8.0. Wah, ribet lagi nih. Aku bawa boleh tuh Kak? Enggak ya? Soalnya harus dibuat lagi diterapin. Tidak pasti soalnya kan untuk gunain Laravel 11 itu dia harus 8.2 ke atas. Misalnya ini 8.0 misalnya. Bentar. Oke.
dulu ya. Oh iya, SMPT-nya. SMPT-nya lagi tuh harus di download tuh, apa di download? Harus harus PHP 8 ke atas misalnya. Coba ke baru PHP ini. Ya, scroll ke bawah. Oke. Extension apa extension? Coba lagi. Bukan dulu. Coba lagi. Lagi. Coba lagi. Coba. Ke atas gitu. Yang dicari ini taruh di terminal. Masuk ke hasilnya. Harvard. Oke. Iya, emang update. Oke. Dia otomatis kalau trend itu langsung ngobrol terawih. Hah? Bentar. Coba. Ini mes dulu. Coba lagi. Nah, ini dulu. Example. Ini example X-nya tuh nama aja. Berapa persennya? Oh, nggak bisa ya. Kalau ada kan seperti itu ya. Butuh aku. Enggak lagi. Emang kalau udah capek apa nama dia masuk lagi ya. Kalau ada laptop sih iya tadi ada kekurangannya sih update lagi ya betul ya. Udah 3 kali tapi pas di Windows gak ada itu kenapa gini loh ini kan instalasinya kan iya iya udah install 3 kali ini biasanya kalau dia udah ada tuh dan selalu
bisa juga SMPT, tapi cuman SMPT biasanya kadang ada errornya lagi ketika kita mau menggunakan itu. Oh, olahraga ini untuk SPL-nya? Iya. Bisa. Cuman kalau untuk kan di hard juga bisa. Tapi dia bayar kalau untuk menggunakan SPL-nya. Bentar ya. Untuk 82 aman sih. Tapi coba aja dulu. Kalau nggak bisa ini, terus larangnya dia makin naik sih PHP-nya. Tapi coba aja dulu, apa sih dulu ya? Oh, berarti download aja sih. Download aja lagi lah. Udah boleh. Kamu mana sih yang Larva? Website Larva yang sorry. Udah ini ya. Kamu tuh tapi sendiri. Coba kontrol C. Hah? Coba kontrol C. Itu sana. Banyak problemnya emang. Semuanya sama. Sama. Udah bisa sih. Enggak tuh. Katanya untuk yang di sini, yang di komputer ya, itu agak susah. Nanti ya, nanti bakal diinfoin kok di caranya. Udah sekarang. Yang lain udah pada bisa? Apakah? Udah. Kenapa? Pakai 8 atau? Seingat kok berkembangnya lah. Aku ya harus update sih, sering update. Tapi coba aja dulu apa itu. Kayaknya ada apa coba. Iya, 11. Tadi jalan. Jalan. Dia bisa terhubung ke site-nya, lumayan. Oh, kamu masih pakai SMPT ya? Iya. Banyak, emang banyak kekurangan kalau aman ya. Cuman yang dapat cuman yang pakai komputer ya yang susah. Iya. Harus
Gak apa-apa, gak apa-apa. Pakai bisa aja nanti. Ya, kenapa? Masih ada nggak? Udah. Nah, itu udah tahu harus itu. Nah, ini itu ke dashboard open site, baru add site. Nah, ini kan terbagi jadi dua. Ada project sama link access tempat dulu aja Laravel project. Dan itu dia terbagi menjadi tiga, yaitu master project, Laravel sama Laravel Stream. Kita ini master project aja. Soalnya kalau yang Laravel sama Laravel Stream itu sudah dilengkapi sama registration sama login. Ya, iya. Cuman kita kan mau belajar dari awal nih. Nah, ya kita pakai gunain master project. Dan itu fokus nama project. Oh, ada. Ya. Ah? Nanti buka aja nanti sesuatu. Bentar ya. Gue jelasin nanti. Bagi yang udah install Laravel Heart-nya, kita ke general dulu ya. General. Setelah ke general, kita nyediain dulu asset-nya. Apa? Foldernya. Nah, kalian taruh new folder aja, kalian beri nama. Setelah itu sudah kalian beri nama, bakal tersimpan otomatis di sini. Setelah tersimpan, kalian ke dashboard, baru ke open site. Nah, di situ bakal tertulis add site. Jadi kalian tekan aja add site. Nah, setelah itu kalian tekan add di sini. Tekan add, baru pilih new Laravel project. Setelah kalian pilih Laravel project, kalian pilih no starter kit. Soalnya di situ terbagi jadi tiga, ada yang Laravel Bliss, ada yang Laravel Jetstream. Nah, apa yang membedakan ketiga itu, Laravel Bliss sama Laravel Jetstream itu sudah disediain halaman login sama halaman registration. Karena kita belajarnya dari awal, kita pilih no starter kit aja. Masih belum bisa ya? Bisa kalau mau olahraga langsung aku masih coba aja. Soalnya biasanya aku pakai olahraga untuk ini untuk skill aja. Tapi coba aja olahraga. Bisa? Yep. Hah? Bisa. Wah, bisa lagi orang tahun. Kalau ini coba kalau XMPP ada nggak? Ada. Download. Itu ke kontrol. Coba ke terminal dulu ke terminal. Baru PHP minus bit. Pasti minus bit. PHP apa nih ya? Harus diupdate lagi sih PHP-nya. Hapus saja dulu XMPP-nya, baru download lagi XMPP baru. Setelah itu dia bakal update sih ke 8.2. Itu berarti ya. Nah, di 8.2 itu dia udah bisa digunakan.
itu pakai Laravel atau yang lain juga apa? Eh, kalau nggak bisa lihat yang lain juga nggak apa-apa. Cuman lihat lagi PHP-nya versi berapa. Pakai yang Paragon aja. Kalau emang nggak bisa. Tapi dia hmm? Ada di web Laravel kok. Iya, ke Laravel. Laravel.com. Ke documentation, baru ke bawah aja. Oke. Jadi harus yang ini dulu. Ya, komputernya di terminal aja, buka terminal. Ketik aja di situ. Ya. Oke, dia udah membuat. Ya. Hah? Itu tuh Laravel itu mempermudahkan kita dalam membuat sebuah website ini. Gitu. Jadi daripada kita membuat indeks HTML1, indeks HTML, soal CSS, terus itu. Nah itu kan kita mulainya dari awal. Sedangkan kalau di Laravel itu enggak. Jadi sudah disediakan. Ya, udah baru ke sini. Baru example app-nya ganti aja nama file. Nama terserah nama apa. Nanti kita enter aja dulu. Ya, dan bawah tulis nama tertulis. Non. NS. Non. Baru tes. Ya. Oh, nol, tekan nol. Sorry. Oke. Aku lagi membuat ya. Harus banyak PHP jenis gitu atau galak lagi dia pernah sih baca yang kebetulan harus ada yang pakai PHP ini. Oh.
Satu ya. Itu tuh di komputer ya. Karena kita pernah nyobain Laravel. Nah, itu harus apa harus di sini nggak bisa banget soalnya saya harus butuh akun Microsoft. Kalau mau aku baru aja dulu pakai gunain S1 deh. Bukan itu dia sampai ini. Terus review apa China? Buka websitenya com com. Terus documentation harus ke bawah. Kalau ke bawah baru ke ini ini. Baru ke terminal. Terminal itu tentu saja di Windows CMD. CMD konser. Oke, nah, sorry, tekan dulu. Kalian CMD. Open. Control. Dia lagi membuatkan komposernya ya. Baru ini saja ke bawah, scroll ke bawah. Ini kita bakal membuat sebuah filenya. Baru ke terminal. Nah, namanya bisa akan ubah ya. Gitu. Itu ya, ya, MySQL. Apa yang Gak apa-apa, MySQL. Itu yang mana? yang MySQL. Misalnya kan kalau dia running ya, dia bakal nggak kebaca. Ya, ya. Kan kita ini cuma mempelajari namanya timnya doang ya. Atau apa perkenalan doang. Itu masih belum ke coba ada sebelum bisa ya kan? Apa yang kita sekarang pelajari cuma perkenalan. Perkenalan dulu. Nanti apa besoknya lusanya itu kita bakal itu kita soalnya di SMPG itu kita tentang membuat SQL-nya kan. Nah, apa itu pun kita masih bisa tetap buat.
Cuman eh, di Laravel kan ada namanya database. Nah, itu terhubungan. Karena kita perlu tempat untuk menyimpan database-nya. Makanya dibuatlah XMPP. Dan XMPP kita juga bisa pakai Laravel. Oh, udah. Ini kan kamu nyimpennya di C ya? Bukan di HP. X aja dulu. Ya. Baru ke filemu tadi. Di Discord. Bukan di Bukan dari folder. Iya, dari folder. Baru latihan PHP ya. Oke. Latihan PHP. Tekan lagi. Oh. Nah, itu tuh tekan apa? Sorry. Ini terminal. Terminalnya mana nih? Oh iya. Baru. Buka. Udah. Ini dia kelemahannya kan. Kalau dia nggak bakal bisa buat, soalnya kan misalnya dia itu loh, bentar, kan udah atau project itu kita buka lagi nih sebenarnya. Ini dulu kita marahin. Kita taruh dulu. Nah, tadi yang abang buat ininya apa namanya? Project. Hah? Project itu ya. Tekan aja project. Sesuai ya, sesuai yang ini. Project. Tekan enter. Ah, oh, masih anu ya, partnya ya. Coba lihat partnya dulu. Intinya hacknya udah terdownload kan? Nah, ya, open. Oh. Ya, oh, bukan belum. Coba buka dulu, cari dulu nama foldernya. Apa nama foldernya? Oh, ada enggak? Ini doang sih, masih baru gitu. Mas foldernya gitu ya? Oh, begini kayaknya. Coba dulu. Baru kita kembali ke di aplikasi di website ah, sorry. Nah, di situ tertulis download for Mac OS udah keluarin keluarin itu ya udah ada ya udah keluar udah jadi ini kalau yang Mac OS itu
mau bilang PHP itu. Aku belum ya. Gak apa-apa kak. Ini harus udah ke dulu habis si PHP-nya. Harusnya. Iya. Harusnya udah. Terus tadi ya itu terus masuk lagi. Nah, terus harusnya nampilin aplikasinya. Ada di install itu harusnya. Nah, itu di sini gitu. Nampilin saya. Harusnya di dulu dari. Iya. Tadi enggak ya? Ada. Ya. Nah. Oh, iya. Boleh. Ya, udah memakan banyak waktu nih. Oke, kita lanjut ya. Nah, karena udah pada kayaknya kebanyakan, kita masuk aja langsung tekan aja open tekan masuk aja ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini saya udah masuk ke Visual Studio Code. Di sini saya akan menjelaskan beberapa ya, karena banyak banget nih folder strukturnya. Untuk kalian yang mau tahu, buka aja ke website Laravel-nya ya. Baru kalian ke directory structure-nya, kalian bisa baca-baca apa aja fungsi folder dari Laravel-nya ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cuma membahas beberapa doang. Misalnya kayak MVC-nya apa, routes-nya apa. Beberapa juga kita akan membuat sebuah navbar loh. Untuk beberapa kita akan gabungin juga ya antara Bootstrap sama Laravel. Nah, di sini kan ada aplikasi app. Nah, kita udah mengetahui bahwa di Laravel itu menganut sistem MVC, yaitu Model View Controller. Nah, untuk mengetahui modelnya itu di mana, kita dapat membuka folder app dan di sini akan terlihat folder modelnya. Nah, di Laravel itu udah ngasih tahu ya cara penggunaan modelnya kayak gini. Nah, nanti kita akan membuat nanti suatu saat kita akan membuat yang namanya login bukan login, blog atau uh, mahasiswa gitu, folder mahasiswa yang untuk file controller, di mana controller itu yang akan menjamungkan antara model sama CPU. Nah, yang terakhir adalah view. Nah, di folder mana sih folder view itu? Dia berada di folder resource. Di sini kita bisa melihat bahwa view itu berbeda dari model sama controller. Nah, di view juga kita dapat membuat sebuah tampilan untuk website kita. Di sini kita bisa membuat file yang namanya index.php. Nah, sinilah kita akan melakukan tampilan website kita. Nah, untuk CSS dan JS-nya itu dapat kita buat di public. Kita beri nama folder CSS, baru kita kasih nama style CSS. Nah, disinilah kita akan membuat sebuah CSS dari web kita. Nah, bagaimana dengan JS? Nah, JS pun sama, kita naruhnya di folder public. Kita buat lagi foldernya JS, kita buat filenya lagi, yaitu script.js. Nah, di sini kan dikasih tahu ya, ada juga CSS dan JS. Nah, fungsinya CSS dan JS di sini itu tidak disajikan untuk publik. Jadi
web titik PHP di mana file inilah yang akan melakukan penjaluran. Di mana jika ada request masuk dari aplikasi kita, oke, saya ulangi ya, kita perkenalan dulu yang namanya routes. Nah, routes ini adalah sebuah folder yang akan melakukan penjaluran, di mana kita melakukan penjaluran. Jika ada request yang datang dari aplikasi kita, dia akan melakukan yang akan menuju ke folder view yang nama filenya adalah welcome. Nah, folder di mana dia berada di resource, dia berada di resource, di view, di file welcome. Nah, inilah yang akan ditampilin sama si Laravel-nya. Maka nampillah sebuah yang ini. Nah, gimana jika kita ingin menampilkan hello world kita tadi? Itu kita tinggal ubah aja si view-nya ini. Itu kita ubah menjadi index. Kita refresh, dia akan nampilin ke hello world. Oke. Nah, setelah itu kita coba ngebuat ya, backgroundnya kan tadi warnanya putih. Kita ubah aja backgroundnya menjadi warnanya kita ubah menjadi warna apa ya bagus? Misalnya background colornya itu terus kita ngasih di sini linknya, yaitu link filenya. Kita tinggal masukin aja CSS dan style di CSS. Oke, kita lihat, kita refresh. Oke, udah warna biru. Lanjut, kita coba buat JS-nya juga berfungsi, yaitu kita nambahin script di sini. Kita ngasih src-nya, yaitu kita masukin aja JS script JS. Di scriptnya kita nambahin aja sebuah alert ya, itu halaman udah tuh, dia udah nampilin halaman indeks. Kita refresh lagi. Kenapa? Oh, udah muncul tadi. Tadi aku nggak tekan apa sih? Cuma tekan H doang. Oh iya, terus. Oke. Thank you. Oke. Oke. Udah pada belum? Udah. Oh, di bagian rootnya itu, jika ada requestan dari Laravel dari aplikasi Laravel kita, dia akan menjalankan baris ini, yang dimana root itu tidak ada apa selain nama aplikasi kita. Tadi kamu buka setnya di mana? Kamu udah nampilin webnya nggak? Oh, coba. Apa? Oh, apa? Berarti kita dulu.
belum ada ya. Coba tekan PHP sensor. Ini mana jarang. Oh, coba. Kontrol ke. Udah tuh. Dia kan nampilin yang halaman welcome. Coba kembali. Jadi, halaman welcome itu berada di folder resource. Ini bawah. Ini resource. Nah, ke view baru ke welcome file welcome. Nah, jika kita ingin menampilkan halaman hello world kita tadi, kita tinggal ubah menjadi index. Iya. Nah, kita tulis dulu namanya H3, masukin dulu H3. Ketik dulu H3. Oh, sorry. Langsung aja H3, tekan H3. Itu udah otomatis. Baru ketik hello world. Nah, kan kita udah buat nih file indeksnya. Kita ke web dulu. Baru ubah view-nya menjadi indeks. Yang ini. Nah, ubah aja menjadi indeks. Udah. Oke. Oke, kita lanjut ya. Sorry. Ini halaman indeks. Oke. Di sini aku ingin membuat yang namanya navbar ya. Navbar kita membuat sebuah git dulu. Di mana git ini akan berhubungan. Dimana kita tulis sebagai kelasnya navbar itu masukkan L-nya, tekan A. Oke, masukin halaman home, kita buat 4 aja dulu. Pertama home, kedua kita buat blok aja, ketiga kita buat kontak, terakhir itu 3 aja dulu lah. Kita buat 3. Oke, gimana home itu lihat di refresh dulu. Oke, kita buat di sini dulu ya. Paspor. Kita ubah di halaman navbarnya, kita ke CSS, kita ubah dulu. Sorry, bukan di sini. Oke, di sini kita ubah ke navbarnya. Navbar. Display-nya itu flex. Ini udah keluar belum? Agak mengganggu ya. Kita hapus dulu scriptnya. Sementara kita buat navbarnya 0, dimana L ini kita ubah LI-nya.
sekali 0. X oh nggak ngaruh. X ke center dulu. Coba nggak bisa dong. Kita buat dulu, kita bikin dulu width-nya 100%, background-nya itu sorry, bukan 100%, kita buat dia sebagai 800 pixel, 100 pixel, background color-nya oke, kita ubah menjadi gold, sorry bukan gold, coba jadi white aja. Oke. Oh ya, indeks titik-titiknya kita hapus aja ya haluannya. Kita itu dia ke oke. Kita begini aja. Yap. Run pipe. Oh, refresh aja. Gimana? Oh, oke. Nah, terus di mana ya? Biasanya suka ada di sini. Oh, ini tuh di sini aja. Open in browser. Oh, wah ini apa? Oh, langsung like dot tension. Apa ini? Seharusnya nggak ngaruh kalau kamu nggak ngapa-ngapain kan? Jadi kamu hapus aja dulu ya. Hapus aja. Ya udah nggak apa yang penting. Tadi itu apa yang berubah ya? Itu kamu gas. Iya. Tapi nggak diapa-apain sih. Jangan diri sos. Nah tadi tuh kira itu filenya ini terus di apa ya? Di resource itu nggak disajikan untuk publik, jadi di publik itu di sini sekalinya apa ya berarti di sini. Coba ikutin aja ya yang CSS-nya. Bisa buka. Oke. Nah, sorry, bukan ini. Ini. Ya, oke. Kita lanjut ya. Kita udah membuat sebuah navbarnya, meskipun navbarnya sangat sederhana ya. Kita ingin mencobanya, yaitu kita dengan cara kita bikin lagi sebuah file yang namanya blog aja, blog titik split, php. Oke, kita copy paste aja yang ini, paste, kita taruh aja di sini. Kita kasih nama setelah navbarnya itu ke halaman blog. Nah, halaman blog udah di indeksnya kita kasih nama halaman dashboard aja, halaman dashboard sorry,
Dan terakhir kita buat yang namanya kontak. PHP. Oke. Kita buat lagi, kita copy paste aja ya yang ini di kontak. Ini ganti jadi halaman kontak. Halaman kontak. Nah, setelah kita udah buat itu, kita ke halaman roots-nya. Yang dimana halaman roots-nya lagi kita nambahin lagi nih. Selain ada index kan tadi kita udah buat 3 file, yaitu kontak, blog, sama index. Nah, kita tambahin aja di sini, yaitu satu satu root mengarah ke blog, satu root lagi mengarah ke kontak. Nah, tinggal kita ganti di sini. Kita ganti menjadi blog. Sini lagi kita ganti menjadi kontak. Nah. Oke, index. Ini. Ya. Ini. Kenapa nggak app CSS? Soalnya itu tidak disajikan untuk publik, sehingga untuk kita untuk mau menampilkan halaman website yang disajikan oleh publik, kita ke halaman publik dulu, ke folder publik, kita bikin sebuah CSS-nya di sini. Nah, ya, gitu. Begitu pula dengan JavaScript-nya. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan kita udah ngebuat sebuah rutenya. Nah, di sini kita udah ngebagi menjadi 3, yaitu ada rute ke arah indeks, ada rute ke arah blog, sekarang ada rute ke arah kontak. Nah, jika kita kita nambahin di sini ke href-nya itu ke halaman home, ini biasa, kita tambahin di sini itu /blog, bawahnya lagi kita nambahin itu /kontak. Nah, setelah kita melakukan hal itu, kita nambahin juga nih di webnya, yaitu kita ganti jadi /blog dan /kontak. Sehingga jika kita mencobanya lagi di sini, dia akan berpindah ke halaman blog. Jika kita ingin kembali ke halaman home, nggak bisa. Oh, ternyata di blog juga kita harus nambahin yang namanya /blog, /home, dan /kontak. Sehingga jika kita coba lagi ke halaman home, oh, dia not found ternyata. Oh, ternyata kita jangan kasih home, ya setelah saja. Sorry, dia itu ke halaman home. Udah. Oke.
Oke, sampai sini aman semua? Aman ya? Oke, lanjut lagi ya. Di sini kita kan menulis di sini kita menulis halaman home, halaman blognya itu menggunakan hardcode ya. Kita dapat melakukannya dengan cara menggunakan array. Itu dengan gimana sih menggunakannya? Yaitu kita nyobanya di sini. Di index kita kasih lagi array yang di dalamnya kita kasih nama title. Title-nya itu dia akan menuju ke home. Title-nya itu namanya, udahlah, title namanya home. Di sini itu namanya, kita ngasih namanya blog. Title blog. Di sini kita kasih komanya. Di sini kita ngasihnya title kontak. Nah, sehingga di sini itu kita bisa mengubahnya, yaitu dengan cara kita kasih PHP echo di sini. PHP echo dollar title. Dan di sini pun juga sama, kita kasihnya itu PHP echo dollar ini title. Oke, itu pun juga di sini sama ya, kita ngasihnya PHP echo title. Oke, sehingga dia akan sama nih. Kalau kita ke halaman home, dia akan menampilkan halaman home. Ketika kita ke blog, dia akan menampilkan ke kontak, dia akan menampilkan halaman kontak. Sorry, ada yang salah. Kontak ternyata. Kontak. Ininya. Lupa. Tiga. Oke. Oke, udah. Nah, sekarang tuh kita nggak nulis lagi di hardcode. Ini akan mengambilnya di mana? Dia akan mengambilnya dari sini. Apapun yang kita namain sini, dia akan berubah menjadi string ini. Sehingga yang nampil di website akan digantikan sama yang ada di array tadi. Misalnya nih, aku ingin membuat namaku di sini ya. Hamzat, yaitu owner adalah Andri Sekian. Sorry. Sekian. Sehingga di indeksnya itu, jika kita kembali ke indeks, oke. Kok dia nggak membaca ya? Oh iya, lupa. Di kontak ternyata kita nggak ngasih ini tag A-nya. Nah, udah. Kita kembali ke home dulu. Ya kan, kita kan nulisnya secara hardcode nih. Nah, ini daripada kita nulis panjang gini, ada cara lebih singkat lagi kita nulisnya. Tapi pertama-tama kita nambahin dulu di dashboard kita. Kita tambahin lagi array yang namanya adalah name dan kita kasih namanya adalah sehingga di sini kita nggak perlu lagi tulis kayak gini, kita tinggal tulis ini sama dengan ini. Nah, ini tuh sama dengan PHP echo, itu sama aja artinya, cuman dipersingkat aja.
sehingga ketika kita berada di sini dia akan berubah lagi kembali. Selain itu apalagi? Ada lagi yang lebih singkat. Kita ubah menjadi namanya itu adalah lorem. Oh sorry, email aja lah, email ke halaman. Itu kita hasilnya ini tinggal kita tulis adalah email. Nah, kita naruh lagi di web kita, di rows kita, yaitu tambah lagi adalah mail. Oke. Daripada gini, aku taruh lebih bagus gini aja lah. Enak. Nah, sehingga ketika kita sudah ditampilinnya itu dia akan sama seperti tadi, dia sama seperti PHP Echo, sama seperti ini juga, cuman dia lebih versi singkatnya aja. Apapun yang ada di array, namanya kita bisa ubah dia menjadi variabel di sini, sehingga dia ngambilnya dari rows-nya nanti. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ini tuh masih tampilan sederhana ya, navbarnya. Kita akan membuat navbar yang dimana kita menggabungkan Laravel sama Bootstrap. Nah, kita bisa membuka Bootstrap, yaitu Bootstrap. Kita ambil aja dari Bootstrap-nya. Wah, lama banget. Oke, kita udah masuk. Kita ke halaman docs-nya. Kita ambil yang ini. Oke, kita tempel aja di sini ya. Sorry, di sini. Tempel di sini. Ctrl I. Dan kita kembali ke Bootstrap lagi. Kita cari yang namanya navbar. Kita cari yang namanya navbar. Kita lihat mana ya yang bagus. Ini bagus nih. Oke, kita ganti ininya jadi ini. Nah, kita coba lagi di sini. Terus, oke, udah terganti. Sehingga kita ganti dulu. Kita ganti di sini menjadi, kan udah halaman. Kita ganti aja lah jadi dashboard. Di sini kita ganti yang namanya
blok. Ini kita ganti yang namanya kontak. Sebelumnya kita nggak bagusin untuk bitnya sudah buat, tapi sekarang kita ganti kita refresh, kita coba lagi lihat, oke, udah kembali. Nah, daripada kita melakukan hal yang sama lagi kayak copy paste lagi kan di blok sama kontak lagi, mending kita buat menjadi satu yang dimana akan saling terhubung. Jadi kita tinggal buat satu folder yang namanya navbar, sehingga navbar ini kita bisa pakai di dashboard, blog, dan kontak gitu. Nah, kita kasih nama di sini yaitu namanya, kita buat folder lagi yang namanya layout. Di dalam layout kita kasih yang namanya min aja dulu, min php. Di min kita kasih, kita copy paste yang ini, Ctrl X aja, kita taruhnya di min. Hingga di min kita kasih yang namanya field. Baru kita kasih namanya container. Kita kasih namanya container. Di sini kita tinggal ubah menjadi add section, yang di dalamnya kita harus kasih nama yang sama yang sudah kita beri di build ini, yaitu container. Kita tambahin di sini adalah container. Di sini adalah halaman dashboard. Selama si extend-nya itu berada di layout titik min. Jadi selama dia berada di min, tampilkan yang ini. Sehingga di min-nya itu kita kasih tambahin aja yield, yaitu yield container. Nah, kalau di Laravel itu dia disebutnya sebagai, bentar ya, di Laravel. Di Laravel itu dia disebut sebagai extend a layout. Extend a layout. Nah, di sini nih kalian dapat mengikuti dengan cara yang kayak gini. Sehingga jika di halaman dashboard, oke, nggak ada perubahan ya. Jangan warna putih ya, aku pengen ganti menjadi warna merah. Di navbarnya itu ganti menjadi hijau. Oke, udah. Ini aku ubah
hardware-nya menjadi dark. Oke, sudah. Udah paham? Udah pada bisa? Semua? Oke, udah. Oh, stop. Coba. Dulu. Ke bootstrap aja dulu. Bootstrap langsung bootstrap. Sorry, next aja. Sorry, jangan minimize. Oh, baru ke bootstrap. Ke bawah, ke atas dulu. Sorry, ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Coba kembali. Production bootstrap. Ini. Oke, Keldocs udah ya Keldocs. Keldocsnya udah. Oh iya. Bawah, sorry, cari yang namanya Akbar dulu. Akbar. Bawah lagi. Yep. Enggak, bukan ke bawah. Lagi. Nah, ini copy. Untuk sekarang enggak. Nanti aja. Di indeks saja. Di indeks. Naruhnya di sini aja. Di sini. Apa saja di sini. Baru tambahin ke masuk ke bootstrap lagi, baru ke keeping startupnya tadi ke atas, kembali lagi kembali. Oke, ke bawah. Nah, ini CSS-nya ke copy di halaman indeksnya di sini, kamu taruhnya di sini. Ya, hapus saja stylenya. Hapus, paste. Oke, coba buka. Ya. Oh, set. Setnya coba ke bawah. Ininya kamu belum hapus saja. Ya. Saya harus filternya. Groups. Apa aja. Baru ambil ini, baru copy paste. Control V lagi. Oh, satu aja nggak apa-apa. Ganti ini menjadi drop. Gue yang di indeksnya kamu buat. Sampai situ. Ininya kamu ubah menjadi slash drop. Nah, ya, nggak atasnya, nggak perlu. Nah, udah kan? Udah ada nih, tinggal kamu ubah aja di bagian sininya. Iya, indeksnya di bagian ini. Iya, indeks gitu, baru ganti kan background lighting. Buka aja background lighting ganti menjadi background danger. Ini nih, light.
bukan itu. Ini light ini, background light. Nah, jadi linker BG slash ya linker. Ah, udah. Ah, udah kan? Udah bisa kan? Sampai punya. Gak apa-apa, gunain aja sampai punya. Stop aja. Baru ke udah ada notanya kan? Apa? Laravelnya? Belum. Laravel ini. Bukan itu di website resminya. Kamu ke Laravel, nah. Laravel, Laravel.com aja. Oke, ini. Baru ke documentationnya. Baru ke bawah aja. Nah, ini kan ada, nah, kamu copy paste aja di terminal. Apa? Oh, tidak. Oh, tidak. Nanti lah kita bicarain. Oh, oke. Ini ke apa? Ada apa ya? Ada masalah ini tuh. Yang tadi jadi itu buat proyek baru lagi. Soalnya kan sama aja kayak Karbo. Oh, aku pasangannya. Nanti kalau itu nanti kita coba lagi. Udah bisa tuh? Aman? Ah, mantap. Nah, oh, oh sorry, bukan di sini ya. Di terminal, di terminal. Baru kamu ya copy paste lagi. Yang ah, ini di kopas aja kan? Ini kopas. Oke, baru ke CMD. Hapus dulu semua. Klik kanan. Ah, it's not recognized. Ya nggak bisa ya. Bentar. Coba kalau ke komposernya langsung ada ke website komposernya. Nah, download komposer Excel. Hah? Udah pernah download? Oh, coba ke itu. Install for all. Oke, next aja. Ya, kamu lagi oke next aja. Oh, ini dulu. Baru next. Scroll ke bawah. Terus ya. Dia ternyata setengah error. Ternyata. Berarti coba ke XAMPP dulu. XAMPP. Oh, di mana ya? Ah, itu ke XAMPP. Baru ke PHP-nya. Baru ke bentar ya. Lu ke bawah. Oke, PHP. Itu ke bawah lagi. Ada lagi ya.
berapa persen? Ya, slash bukan slash strip ya. Hapus dulu. Oke, strip. Sorry, hapus dulu. Spasi. Oke. Hah? Dia nggak ada lagi tuh artinya. Bentar ya kan, tutup dulu ya. Oke, kita lanjut dulu ya, dikit lagi nih. Nah, kan kita udah buat sebuah navbarnya. Kita taruh si LI-nya ini ke halaman lain lagi. Yaitu kita buat lagi yang namanya partial, dan kita taruh di dalamnya itu filenya navbar.split.php. Nah, sehingga di layoutnya ini kita ambil aja yang navbarnya. Itu kita ambil navbarnya, Ctrl X aja, kita taruh di partial, taruh Ctrl V, sehingga di minnya kita taruh yang namanya include dalam kurung partial navbar. Oke. Sehingga Oke, nggak ada perubahan. Begitu pula dengan di blok, kita tinggal taruh aja, kita hapus aja ini. Dan extend setelah kurung itu layout.new. Kita tambahkan juga yang namanya section. Kita kasih namanya container. Kita tinggal kasih di sininya H3 yaitu blok. Jika kita refresh lagi, kita lihat halaman blok dia udah terganti ke blok. Jadi akan lebih sedikit lagi kita ngodingnya, sehingga jika kita ingin memasukkan sebuah halaman apapun atau yang membedakan sama yang lain, kita tinggal tambahin aja section, kita tambahin aja extend, baru kita kasih masuk ke section. Begitu pula dengan navbar, kita taruh navbar kita di folder partial, kita bikin sebuah file navbar, sehingga di mainnya kita tinggal taruh yang namanya include dan nama si filenya. Untuk pengenalan Laravelnya sampai sini aja dulu ya. Nanti di tanggal 5 lagi kita akan memasuki yang namanya controller dan model, cara penggunaannya. Sekian dari saya, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.